warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Putri sebagai moderator pada podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah sistem kompleks yang mencakup tentang pengetahuan, moral, dan adat istiadat. Baik, kita akan kedatangan kedua narasumber kita. Silahkan narasumber kita, beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, untuk kedua narasumber pada siang hari ini, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Miswawijana, asal dari Kendal. Saya Rika Yulianti, berasal dari Kota Indramayu atau Kota Manggar. Baik, Mbak Irma dan Mbak Rika ya Mbak. Baik, untuk di podcast kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan. Jadi mungkin nanti saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Rika dan Mbak Irma seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa kegiatan kebudayaan di daerah Mbak Irma itu sendiri? Kegiatan di kebudayaan saya itu seperti nyadran atau sedekah laut. Nyadran itu diadakan setiap tahun sekali pas bulan Syawal itu diadakan. Terus sedekah laut itu kayak seperti di daerah saya itu kayak di laut terus bersama-sama terus seperti selamatan itu loh Mbak, biar selamatan itu biar semuanya itu kayak roh-roh apa itu bisa terselamatkan gitu. Jadi mengadakan selamatan di sebuah laut itu. Terus ada juga seperti nyadran itu ada seperti Mbak, kayak itu apa? Pasar malam itu tuh setiap hari itu pasti ada itu kalau pasar malam itu, tapi dilakukan pas hari itu pas awalan itu sekitar waktunya itu sekitar seminggu. Terus ada perlombaan juga di sana itu rame gitu. Terus ada perlombaan seperti lomba dayung gitu, terus lomba kayak panjat pinang gitu, lomba panjat pinang itu di saya itu tradisinya diadakan setiap pada bulan Syawal setiap 1 tahun sekali gitu Mbak. Oh, seperti itu ya. Iya. Baik, kalau dari Mbak Rika sendiri seperti apa Mbak kebudayaan di daerah Mbak Rika? Di Indramayu itu biasanya ada sedekah bumi atau makan sri ya. Sedekah bumi itu upacara yang dilaksanakan oleh petani pada saat akan turun menggarap sawah. Biasanya pada awal musim hujan di awal Oktober sampai bulan Desember. Proses upacaranya ini biasanya dimulai dari berkumpulnya masyarakat di suatu tempat, dilakukan doa bersama, dan setelah itu dilaksanakan upacara adat dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas tibanya masa panen dengan cara melaksanakan pegelaran kesenian seperti wayang kulit. Biasanya dilaksanakan sehari semalam dengan lakon khusus dan biasa dilaksanakan di balai desa seperti itu. Baik, itu dari Indramayu ya Mbak Rika ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, reaksi warga sekitar tentang tradisi kebudayaan itu sendiri bagaimana kalau dari Mbak Irma? Reaksi di warga itu sangat antusias karena tradisi itu kan perlu dilestarikan. Jadi warga itu antusias sekali karena ada kayak keramaian itu seperti itu yang saya sampaikan, ada pasar malam dan juga perlombaan dan sebagainya untuk memeriahkan acara tersebut. Jadi warga-warga itu sangat antusias gitu, dan anak-anak kecil pun itu ikut itu. Oh, seperti itu. Kalau dari Mbak Rika sendiri bagaimana Mbak Rika? Ya hampir sama sih seperti itu, kayak misal kita bareng-bareng mengadakan
tidak terputus dari nenek moyang gitu. Jadi harus dilestarikan. Baik. Berbicara tentang melestarikan kebudayaan, pertanyaan saya, apakah dari Mbak Irma dan Mbak Rike ini sering mengikuti kegiatan tersebut? Kalau saya sih sering ya Mbak. Kalau saya itu kalau misalnya di situ tuh saya itu sering ikut serta dalam berpartisipasi dalam mengikuti acara tersebut yang meriahkan itu sangat sering gitu Mbak. Kalau dari Mbak Rike sendiri seperti apa? Sejujurnya saya belum pernah mengikutinya karena saya anak rantau dari mulai keluar SD, jadi saya jarang di rumah. Setiap ada acara itu saya tidak libur. Jadi waktu SD juga tidak pernah mengikuti ya Mbak? Iya, karena belum ngerti ya. Kemudian dari tanggapan Mbak Irma sendiri karena seringnya berpartisipasi, bagaimana tanggapan Mbak Irma sendiri tentang kebudayaan tersebut? Kebudayaan tersebut itu menurut saya itu harus dilestarikan supaya tidak hilang dari daerahnya itu, dilestarikan dan dijaga untuk memeriahkan. Kayak misalnya ada seseorang yang tidak mau itu harus kayak ayo ke sana untuk memeriahkan agar bisa tidak budayanya itu tidak luntur gitu. Kalau dari Mbak Rika sendiri tanggapannya mungkin dari kebudayaan daerah Mbak Rika sendiri bagaimana Mbak? Acaranya sangat menarik, ramai, masyarakatnya juga sangat antusias dalam acara tersebut, tapi sayangnya saya tidak pernah mengikuti acara tersebut. Baik, dikarenakan tadi ya Mbak ya, merantau ya Mbak. Kemudian dari banyaknya antusias masyarakat di daerah masing-masing, kemudian bagaimana cara Mbak Irma dan Mbak Rike menjaga adat istiadat tersebut? Baik, dalam menjaga kebudayaan tersebut itu sering-sering aja mengikuti ya, setiap pertemuan itu harus diikuti biar supaya tidak hilang begitu saja kebudayaan itu. Dan antusias warganya itu harus kayak ayo kita bersama-sama untuk kesana untuk memeriahkan kebudayaan tersendiri gitu kan, acaranya sendiri. Jadi ikut serta dalam kebudayaannya sendiri itu. Jadi sering-sering mengikuti aja gitu. Mungkin dari Mbak Rika sendiri ada tanggapan lain? Untuk tanggapan saya, mengikuti prosesi upacara setiap tahunnya seperti sedekah kepung itu dilakukan bersama, mengadakan seperti wayang kulit dan dilaksanakan di balai desa karena itu adatnya memang seperti itu. Oh, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya untuk Mbak Irma dan Mbak Rike. Sisi positif apa yang kalian bisa ambil dari tradisi masing-masing seperti itu? Sisi positifnya itu sangat kayak kita itu ikut serta dalam acara tersebut, kayak senang, gembira, hati pun senang, kayak besok ada itu acara yang dari tradisi sedekah laut, jadi itu kayak itu senang gitu loh, ikut merayakan. Terus ada sisi negatifnya juga, kayak pastinya itu setiap itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Negatifnya itu mungkin kayak ramai gitu, setiap acara itu kan banyak orang yang berantusias gitu, jadi ramai dan jalan itu penuh dengan orang-orang gitu. Mungkin dari Mbak Rika ada tanggapan yang lain? Baik, untuk dampak positifnya beragam budaya ini juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ada di Indramayu. Untuk negatifnya sepertinya tidak ada. Baik, tidak ada. Baik, mungkin pertanyaan sudah cukup sampai di sini aja. Terima kasih Mbak Rike dan Mbak Irma karena sudah menyempatkan waktunya. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.